Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 3 pada pagi hari ini Mister menyampaikan materi tatap muka yang Mister sampaikan pada teman-teman kalian. Untuk pagi hari ini kita cuma review saja, mengulang materi yang kemarin, karena untuk materinya memang yang terakhir Mister sampaikan kemarin tentang Nabi Ismail. Coba kalian buka buku modulnya, kita akan berpacu pada modul dulu, tidak apa-apa. Halaman 3 itu tentang hati tentam dengan perilaku baik. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti hati kita akan tenang. Maka salah satu dari perilaku baik adalah ikhlas, yaitu artinya beribadah, berperilaku atau berbuat apapun, terutama ibadah, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Namanya ikhlas. Kemudian ada juga sikap mohon pertolongan. Jadi ketika kita mohon pertolongan, maka pertolongan yang pertama kita akan mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang berkuasa atas apapun. Maka ketika kita minta pertolongan, yang pertama kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nanti orang lain ataupun Allah menakdirkan atau memberikan jalan lewat jalan-jalan lain, seperti itu. Kemudian kita akan buka lagi materi selanjutnya, yaitu tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar yaitu kita tahu artinya adalah nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar ini juz 30, di urutan ke-108 dan ayatnya ada 3. Ya, di inti daripada surah Al-Kautsar ini adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk sholat dan juga berkorban. Kemudian Allah memerintahkan juga, atau Allah mengingatkan pada orang-orang yang membenci Nabi ataupun orang-orang yang berbuat jelek, maka di akhirat nanti akan merugi. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut juga untuk materi yang selanjutnya, yaitu kalian buka halaman 19 tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar, yaitu Asmaul Husna. Jumlahnya berapa Asmaul Husna? 99. Nah, ya, salah satu dari 99 adalah Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah tahu apapun yang ada di dunia ini walaupun di luar dunia juga. Seperti contoh ya friends, kenapa Allah Maha tahu? Karena Allah yang menciptakan kita semua. Maka Allah tahu apa yang ada dalam kita ataupun apa yang diciptakan oleh Allah, seperti itu. Jadi Allah tahu apapun, zahir, batin, luar dalam, semua Allah tahu, walaupun bersembunyi dimanapun. Dan juga Allah As-Sami, yaitu Maha Mendengar. Apapun yang kita ucapkan dalam hati maupun dalam lisan ataupun pelan-pelan, semuanya Allah mendengar. Suara apapun, baik sekecil langkah apapun, detak jantung siapapun, hewan yang paling terkecil pun Allah juga mengetahui. Kemudian kita lanjut untuk membuka halaman 31 tentang bersyukur. Arti daripada bersyukur adalah berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berterima kasih pada Allah? Karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita, kesehatan, keselamatan, dan juga apapun itu Allah telah berikan kepada kita. Maka wujud terima kasih kita dengan bersyukur, yaitu salah satunya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Selain itu juga kita berperilaku baik juga termasuk dari kata bersyukur. Maka kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian lanjut untuk selanjutnya halaman 38 tentang zikir dan doa. Zikir kemarin pengertiannya adalah mengingat Allah. Kita mengingat di setiap saat bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, Allah yang memberikan irodah, Allah yang berkuasa. Maka dengan zikir kita melafadzkan ayat-ayat ataupun lafadz-lafadz yang mana mengagungkan Allah. Seperti contoh takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Semuanya termasuk zikir. Kemudian selanjutnya adalah doa. Doa ini adalah permohonan kita pada Allah. Kenapa kita meminta pada Allah? Karena Allah Maha mengabulkan. Apapun yang kita minta, apapun kehendak Allah pasti akan tercapai, pasti akan bisa dilakukan. Maka kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kalian buka halaman 46.
Nabi Ibrahim adalah nabi yang mana hidup pada zaman Raja Namrud, raja yang menyembah berhala. Kemudian bahkan ayahnya Nabi Ibrahim yang namanya Azar itu juga salah seorang yang juga menyembah berhala, maka atau membuat patung ya. Maka Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada semuanya orang pada saat itu untuk menyembah pada Allah. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim itu punya rencana untuk menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di kerajaan atau di istana, dihancurkan semua. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh rajanya itu, dan Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan tempat itu kan kampak yang gunakan untuk menghancurkan dikalungkan kepada patung yang paling besar. Nah, ketika ditangkap dan ditanya, Nabi Ibrahim menjawab bukan iya atau tidak, tapi coba tanya sama patung yang paling besar. Maka raja menjawab, ya tidak mungkin. Yang namanya patung yang besar itu yang melakukan. Dia patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Nah, kalau nggak bisa apa-apa, kenapa disembah? Akhirnya itu rajanya tetap tidak terima, dan akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim. Ketika dibakar, apinya menjadi dingin. Kemudian ketika apinya habis, Nabi Ibrahim masih saja kedinginan seperti itu. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim yang tidak bisa kita tiru dan tidak bisa kita terapkan, karena itu hanya berlaku ketika Allah menghendaki, dan itu pun terjadi pada Nabi yang disebut mukjizat. Kemudian kita lanjut kepada Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Jadi putranya Nabi Ibrahim itu ada dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail ini ibunya bernama Hajar, Nabi Ishak ibunya bernama Sarah. Itu ayahnya sama Nabi Ibrahim, seperti itu. Nabi Ismail adalah anak yang sangat didambakan oleh Nabi Ibrahim. Sampai umurnya tua, Nabi Ibrahim belum dipunyai putra, dan kemudian Allah memberikan Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail ini umurnya 7-8 tahunan, Allah memerintahkan untuk menyembelih lewat mimpinya. Kemudian anaknya ditanya Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu kalau seumpamanya aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu? Maka Nabi Ismail menjawab, kalau itu perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sobirin. Maka aku akan termasuk orang yang sabar untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian apa? Itu sebenarnya adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk keikhlasannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian, dan ketika mau disembelih anaknya sungguhan Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan domba, dan akhirnya jadi ibadah atau jadi hari raya Idul Adha. Nah, itu saja yang mungkin Mister dapat sampaikan untuk tugas pada pagi hari ini, atau materi pada pagi hari ini. Tidak ada tugas, hanya menyimak video Mister ini saja. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.